Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Aga Kariba Tribuners. Senang sekali saya Gunawan kembali bisa menyapa Anda, bisa menemani siang Anda dalam program Bincang Kampus edisi Sabtu 14 Januari 2023. Ya, dan pada siang hari ini sangat spesial karena kita sudah kedatangan tamu jauh-jauh dari Alauddin sana ya. Ada teman-teman dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk itu langsung saya kita menyapa, ada kita kenalan dulu satu-satu ya, karena ada 4 orang nih pada siang hari ini. Yang pertama mungkin saya mau beralih ke kakak berjilbab coklat. Ya. Boleh Kak, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hikmah Ramadhani dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Angkatan berapa nih Kak? Angkatan 2020. Mungkin boleh disapa teman-teman yang lagi nonton pada siang hari ini, boleh silakan. Hai teman-teman yang ada di rumah, selamat siang. Ya, biar nggak terlalu tegang ya. Nggak tegang. Kalau kakak yang di samping nih, siapa namanya? Nama saya Dewi Hijrati Karim, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 juga sama sih. Oke, nah di sampingnya? Hai Tribuners, perkenalkan nama saya Rai Fadil, mahasiswa dari Unismu Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, sampingnya boleh? Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghazal Nur Muhaimin dari Universitas Muhammadiyah Makassar, dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Oke, jadi teman-teman hari ini dari jurusan Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Iya. Ini semuanya jadi sekelas atau cuma teman seangkatan atau gimana? Sekelas. Sekelas berempat ya? Iya, berempat. Oke. Nah, pada siang hari ini Kak Hikmah dan teman-teman, kita akan banyak ngobrol sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu ekspektasi dan realita mahasiswa ilmu komunikasi. Nah ini, for your information Tribuners, bahwa teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi Unismu ini sudah menyelesaikan magang kurang lebih 2 bulan ya di Tribun Timur. Untuk itu berkaitan juga dengan tema kita pada siang hari ini, karena tentunya pasti apa yang teman-teman dapatkan di kelas juga apakah memang seperti apa yang didapatkan di lapangan. Nah itu saya kepo nih, mau tanya-tanya sebentar. Oke, untuk itu mungkin sebelum kita beralih ke pembahasan kita yang lebih dalam, saya mau kepo dulu nih. Mungkin pertama dari Kak Hikmah, kenapa pilih jurusan ilmu komunikasi? Kalau dari saya sendiri memilih jurusan ilmu komunikasi itu karena saya suka dan tertarik sama yang namanya content writer. Kebetulan saya cari-cari dan searching di Google jurusan yang pas untuk content writer itu apa. Nah, keluar ilmu komunikasi. Dari situ saya mulai tertarik. Kebetulan dapat juga motivasi dari seorang Najwa Shihab, melihat wah Najwa Shihab ternyata sehebat ini di dunia jurnalistik. Dari situ saya ya udah deh ilmu komunikasi aja gitu. Oke, jadi kalau Hikmah sendiri nih Tribuners, dia tertarik masuk ilmu komunikasi karena pertama dia pengen jadi content writer. Iya, betul. Yang kedua, dia ada role model ya. Iya, role modelnya Najwa Shihab. Secara Najwa Shihab kalau bicara public speaking-nya wah luar biasa banget. Luar biasa banget. Betul. Kalau untuk Kak Dewi sendiri, apa alasannya masuk ilmu komunikasi? Alasan saya itu Kak, karena prospek kerjanya yang sangat luas dan bisa dibilang ilmu komunikasi itu kayak tidak berhenti kayak maksudnya apapun yang mau dianu ada. Ya, betul. Iya, kayak misalnya kayak apapun misal tergantung terus, kayak ilmu komunikasi tidak pernah hilang. Oke, jadi singkatnya kenapa Kak Dewi memilih jurusan ilmu komunikasi karena prospek kerjanya luas. Nah, ditambah lagi memang kalau bicara masalah komunikasi ya, kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi ya. Oke. Untuk itu mungkin kalau Kak Fadil ya. Oke, Kak Fadil sendiri seperti apa? Untuk jurusan ilmu komunikasi, ya pada dasarnya kita flashback ke belakang dulu sedikit ya Kak. Boleh. Di masa SMA itu saya mengambil jurusan multimedia Kak. Nah, di jurusan multimedia ini muncullah ketertarikan saya pada media massa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa multimedia dan komunikasi ini sangat erat kaitannya. Betul. Nah, apalagi sekarang kan di era digital ya Kak. Ya, jadi tidak lepas dari yang namanya komunikasi digital. Nah, jadi untuk menguasai ilmu komunikasi digital ini sangat perlu. Apalagi nanti kita di dunia pekerjaan sangat membantu sekali. Nah, apalagi di dalam dunia komunikasi yang kreatif saat ini ya, seperti itu Kak. Oke, jadi kalau untuk Kak Fadil sendiri memang melanjutkan apa yang dipelajari sudah dari SMA ya, karena multimedia dan komunikasi memang sangat erat kaitannya. Nah, kalau untuk Kak Gali sendiri seperti apa?
Kalau saya sendiri, saya ingin mempelajari segala hal di jurusan ini, jurusan ilmu komunikasi. Seperti berbicara di depan publik, berinteraksi dengan orang lain, dengan belajar media lainnya juga. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dulu. Luar biasa nih teman-teman. Luar biasa dari banget. Mahasiswa ilmu komunikasi Unismo. Nah untuk itu, ini kan sudah selama 2 bulan lebih ya Iya. di Tribun Timur. Bersama saya juga tentunya. Iya. Oke, saya mau tanya. Selama menjalankan magang di Tribun Timur, apa saja sih yang sudah kalian pelajari? Mungkin bisa di-sharing kepada Tribuners yang ada di rumah. Kak Hikmah boleh. Iya, terima kasih. Lebih yang pertama yang dipelajari itu menulis berita, karena kan Tribun Timur terkenal dengan jurnalistik. Jadi kita belajar menulis berita langsung Jadi ditugaskan untuk nulis berita, meliput dulu, Iya, nulis beritanya ya. iya, apa meliput yang Kak dulu. Hikmah lihat di lapangan. apa yang diamati di lapangan, Betul. kemudian diliput beritanya diangkat beritanya gitu. Kalau untuk Kak Dewi sendiri, apa yang udah dipelajari? Kalau kalau yang udah dipelajari itu menulis berita dan tentunya turun ke lapangan buat cari beritanya, Kak. Oke, kurang lebih sama juga Iya, ya apa yang sama. dipelajari Kak Hikmah. Iya. Nah kalau untuk Kak Fadil sendiri seperti apa? Ya, Tribun Timur itu kan memberikan kami ruang untuk mengekspor dari berbagai bidang. Nah, baik itu dari voice over, belajar VMix, meliput turun langsung ke lapangan, seperti itu Kak. Banyak sekali. Oke. Jadi kalau selain menulis berita dan turun ke lapangan, juga belajar voice over juga ya, dubbing ya. belajar dubbing. Nah, oke. Kalau untuk Kak Gali? Kalau apa yang kita dapatkan di Tribun Timur ini bukan cuma satu saja pekerjaan yang kita dapat. Ada beberapa pekerjaan seperti pergi meliput, turun ke lapangan, belajar semacam voice over, belajar MC juga seperti kita lakukan selama ini. Oke, singkatnya dari tadi yang dipelajari oleh teman-teman selama di Tribun tentu ya semuanya berkaitan ya. Iya. Maksudnya semuanya punya bagian-bagiannya. Iya, semuanya masing-masing. Semuanya pelajari ya. Iya, pelajaran. Nah, dari sekian tugas yang diberikan, dari sekian pelajaran selama di Tribun, mulai dari nulis berita, turun ke lapangan, belajar voice over, host presenter juga kan, terus juga dan sebagainya, mana yang paling kalian suka? Kak Hikmah dulu apa? Kalau saya pribadi lebih ke menulis berita ya Kak, karena kita ini langsung turun ke lapangan, bisa melihat situasinya, situasi narasumbernya. Yang paling berkesan itu yang kalau turun ke lapangan lihat, wah ternyata begini ya kalau saat turun lapangan, ternyata jadi wartawan tuh begini ya. Yeah. Jadi kayak lebih berkesan aja tulis berita, karena kan beda yang di kampus cuma materi aja. Oke, kalau- stop. Nanti kita bahas itu lebih lanjut iya, lagi iya, ya kan iya. di pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk Kak Dewi sendiri, paling suka belajar apa selama di Tribun Timur? Kalau saya pribadi, Kak, tuh lebih suka belajar voice over karena kayak seru aja, Kak. Iya, seru ya. Iya, karena yang ajar Ki juga tuh, Kak, semacam kayak misalnya kayak seru yang ajar Ki karena masih muda-muda, baru tidak bantu aja Ki kalau tidak tahu begitu. Oke. Nah, kalau untuk Fadil sendiri lebih suka part yang mana nih kalau selama belajar di Tribun Timur? Kalau saya Kak, semua bidangnya saya suka semua, tapi saya lebih dominan ke meliput Kak, turun ke lapangan. Meliput ya? Ya. Oke, sama dengan Hikmah. Ya, karena saya punya idola Kak, almarhum Bapak Rudi Badil yang merupakan salah satu senior wartawan Kompas di tahun 80-an. Oke. Nah, dari situlah dari karya-karya jurnalistiknya lah yang membuat saya jatuh cinta pada dunia jurnalisme. Oke. Nah, dia mengatakan bahwa seorang wartawan itu merupakan pekerjaan kaki, kemudian menjadi pekerjaan otak. Wow. Nah, bagaimana kita melihat fakta, disiplin pada verifikasi, melihat dari berbagai sisi, jujur, dan tentunya diperkaya dengan relasi, yang sehingga laporan kita menarik dan berguna bagi masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi memang salah satu hal yang mengantar Iya. Fadil masuk ke jurusan ilmu komunikasi karena Iya. memang punya role model Iya, ya. iya. Wah, luar biasa. Kalau untuk Gali sendiri apa yang paling disuka nih? Karena kan tadi Kak Hikmah dan Kak Fadil itu dia lebih suka nulis berita, terjun ke lapangan. Nah, kalau Kak Dewi sendiri lebih suka voice over, dubbing gitu ya, dubbing untuk ngisi suara di balik video. Kalau Saya lebih dominan sama seperti Fadil sama Hikmah Kak. Oke. Karena meliput itu Kak, kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa merasakan apa keluhan-keluhan yang dia alami, dan biasanya juga kita bisa kita saling kenal satu sama lain juga.
Dan ada pernah saya dapat dia ungkapkan sebuah ilmu yang dia bicarakan kepada saya juga, Pak. Oke, jadi sama halnya, pokoknya semuanya itu punya tantangannya masing-masing ya. Kak Dewi juga punya tantangannya selama voiceover ya. Tentu jadi itu memang jadi pelajaran yang juga cukup apa ya? Cukup berkesan Ya, selama dan di Tribun juga Timur. menjadi bekal juga Iya, bagi teman-teman nanti untuk mencari kerja ke depannya ya tentunya. Nah untuk itu tadi seperti yang tadi Kak Hikmah katakan yang spill sedikit spill dikit mengenai apa ya sesuai yang dia dapatkan di kelas berbeda dengan yang dia dapatkan di lapangan. Nah itu gimana tuh Kak Hikmah dan kawan-kawan, gimana kalau kita berbicara soal ekspektasi dan realita, kadang memang kalau hal yang tidak sesuai dengan realita itu menyakitkan ya. Iya betul, sangat menyakitkan begitu. Betul, sangat mengecewakan. Iya, mengecewakan. Nah untuk itu mungkin apa kultur shock yang mungkin Kak Hikmah, Kak Dewi, Kak Fadil dan Kak Gali dapatkan selama magang di Tribun Timur? Mungkin wah ternyata selama ini saya kira begini, ternyata begini. Nah mungkin bisa cerita sedikit Kak Hikmah, boleh? Kultur shocknya tuh lebih ke itu tadi kayak materi kan yang didapat di kampus cuman lebih ke materi, cuman sedangkan saat di Tribun itu kita kayak betul-betul diarahkan turun ke lapangan, dapat narasumber yang tidak mau diwawancarai, ya aduh susah banget tapi seru-seru karena bisa kenal orang, memperluas relasi dan lain-lain. Nah kalau untuk Kak Dewi sendiri mungkin sama juga ya dengan Kak Hikmah, punya hambatan yang sama juga hambatan yang sama. Nah, oke, kalau untuk Kak Fadil seperti apa? Ya pastinya sebelum magang pastinya ada ekspektasi yang saya bangun ya. Tentang bagaimana itu, namun saya juga mengalami culture shock. Ya, dari sebelumnya kita kuliah 1 minggu di kelas, dan kemudian kita dihadapkan dengan mekanisme dari dunia perkantoran. Nah, di situ ada apa ya, rasa kecemasan juga, ketidakpercayaan diri, gangguan-gangguan yang lain sebagainya lah. Ya, tapi saya tekankan selalu bahwa ketakutan-ketakutan itu hanya ada di kepala. Nah, ada di kepala. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai pada realitasnya. Nah, tidak sesuai. Jadi saya terus mencoba untuk beradaptasi. Saya juga teringat kepada salah satu kata dari Imam Syafi'i bahwa jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi di sini saya termotivasi bahwa tidak ada orang hebat yang terlahir dari kenyamanan, tapi melainkan terlahir dari kesukaran, tantangan, sakit pinggang, sakit kepala, dan air mata. Mungkin keren sih, keren. Ini kayaknya Kak Hikmah, Kak Dewi memang Kak Fadil suka orasi ya di kampus mungkin ya. Oke, emang kelihatan sih. Nah kalau untuk Kak Gali sendiri ini, apa kultur shock yang dihadapi yang selama magang di Tribun Timur ini? Saya sempat berpikir sebelum magang ini Kak, sebelum magang saya sempat berpikir rasa takut itu, rasa takut Kak. Rasa takutnya itu saya tidak tahu apa pekerjaan yang akan saya jalani saat masuk di Tribun nanti nih. Oke, jadi memang muncul ketakutan-ketakutan. Ya, muncul ketakutan karena apa saya kerja nanti ini, mungkin saya tidak tahu apa nanti ke depannya bagaimana. Pas masuk magang di Tribun ini Kak, apa yang saya pikirkan sebelumnya itu terlebih dari apa yang realita yang saya jalankan saat ini. Waktu itu Kak, apa yang saya tidak tahu di Tribun menjadi tahu karena karyawannya itu membantu kami supaya maju begitu. Karyawannya membantu kami supaya maju, supaya lebih belajar lagi apa yang ada di Tribun ini Kak, supaya apa yang kita tidak tahu itu jadi tahu Kak. Oke, jadi singkatnya seperti juga tadi yang disampaikan sama Kak Fadil, kita jangan mau dikuasai ketakutan kita ya, karena belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan ternyata itu terjadi. Ternyata bahkan tidak terjadi sama sekali ya. Oke, nah tadi itu sudah di-spill lagi sama Kak Hikmah tadi mengenai pertanyaan selanjutnya ini, yaitu saya mau bertanya tentang hambatan yang dihadapi. Tadi Kak Hikmah sudah spill sedikit bahwa dia pernah mendapatkan narasumber yang ternyata mungkin agak cuek atau agak cuek gitu ya. Boleh cerita nih, apa hambatan yang dihadapi selama terjun ke lapangan? Iya, selain tadi yang narasumber yang cuek atau kayak gak mau diwawancarain, jadi kan ini baru-baru ini Sulawesi Selatan diterjang hujan gitu, jadi kayak kita yang mau cari berita kesusahan karena hujan terus, dan biasa narasumber kalau hujan ya moodnya gitu, kecil begitu, nggak mau melayani gitu Kak.
lebih ke itu sih. Jadi hambatan yang dihadapi Kak Hikmah pernah dapat narasumber yang cuek Iya, ya. yang Emang cuek. direct dicuekin ya Kak Hikmah? Enggak enak Nggak banget, ya? aduh. Siapa sih yang mau dicuekin Iya, gitu siapa ya? Mau Oke. jadi gitu. Betul. Kalau untuk Kak Dewi sendiri apa hambatan yang dihadapi selama magang di Tribun? Oh, kalau saya sih Kak, pas mewawancarai narasumber tuh Kak, biasanya tidak mau Kak. Ya. Sampai saya pernah ditolak mentah-mentah. Oke, iya. Iya kayak tidak mau kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih sama Iya, juga sama. hambatan yang dihadapi oleh Kak Hikmah, yaitu ya memang itu tantangan seorang Iya, jurnalis. tantangannya. Kita pasti akan temui beragam orang di lapangan, beragam karakter, beragam watak. Jadi kita memang harus siap mental Iya, juga siap kalau mental. misalnya seperti kondisi yang dialami oleh Kak Dewi ditolak mentah-mentah. Ditolak ya. mentah-mentah. Oke, kalau untuk Kak Fadil apa hambatan yang dihadapi? Sama seperti Hikmah sama Dewi, hambatan-hambatan seperti itu memang sering terjadi di ketika kita turun meliput, tapi itu merupakan hal wajar ya Kak, karena itu merupakan hal eksternal, kita tidak bisa kontrol seperti itu Kak. Itu merupakan hambatan-hambatan yang paling sering kami dapati Temui ya? ya di lapangan. Kalau untuk Kak Gali sendiri seperti apa? Hambatan saya itu seperti ketakutan dalam diri saya sendiri Kak. Ketika bertemu dengan narasumber itu Kak, karena saya sendiri kurang percaya diri dengan diri saya Kak. Ternyata saya memberanikan diri saya Kak untuk mewawancarai seseorang karena saya agak jarang berinteraksi dengan orang lain. Maka itu saya berlatih diri saya dengan turun ke lapangan untuk wawancara seseorang. Sama dengan Dewi Terka, dia bilang agak tidak enakan kalau ditolak oleh kalau diwawancarai Kak. Oke, jadi istilahnya kalau Kak Gali ini introvert ya, Iya, lebih kurang suka mungkin kurang nyaman bergaul kurang dengan nyaman. orang ramai ya. Jadi justru itu tantangan yang didapatkan oleh Kak Gali sendiri sehingga dia bisa keluar dari zona nyamannya ya untuk pokoknya harus nih, kalau tidak ya apa saya mau dapat berita kalau seperti itu ya. Oke. Harus keluar dari zona Betul, nyamannya. betul, betul. Tapi juga untuk hal yang positif Iya, juga yang makanya. positif. Ya, betul. Nah, kemudian itu tadi hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman. Kalau untuk cerita yang paling berkesan selama di Tribun mungkin baik itu selama di kantor ataupun juga selama di lapangan, apa hal yang paling berkesan teman-teman dapatkan? Kalau saya pribadi bertemu sama orang-orang di Tribun yang betul-betul kayak wah seasik ini mereka, sebaik Masa? ini. Oke. Iya, asik. Iya, baik, ya, begitu. siapa tahu peres toh. Nah, Sebaik- gitu. Iya, enggak lah. Kayak mereka welcome Kita yang anak mahasiswa magang yang betul-betul kami di sini belajar yang betul-betul tahu tentang media, sedangkan kayak kalau lihat orang-orang lain tapi kita di sini yang betul-betul dikasih pelajaran orang-orang Tribun itu welcome itu yang paling berkesan dan yang mungkin bisa dilupa untuk kami mahasiswa magang begitu. Oke. Nah, kalau untuk Kak Dewi sendiri apa hal yang paling berkesan selama magang di Tribun? Banyak banget sih Kak, mulai dari evaluasi bareng Pak Imam, belajar bikin naskah sama kakak-kakak face over, dan itu Kak pas narasumber live pas kita live tuh narasumber yang datang kan berbeda-beda. Iya. Ya kebetulan kita bisa baku kenalan gitu dari berbagai kota. Jadi punya relasi lagi Ya, ya tentunya. ya. Oke, kalau untuk Kak Fadil apa pengalaman atau hal yang paling berkesan selama di Tribun? Kalau saya Kak, setiap momen dan setiap sisi itu sangat berkesan bagi saya, di mana saya di Tribun Timur ini menemukan orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Ini juga merupakan motivasi saya bahwa saya juga harus bisa untuk lebih giat belajar lagi agar apa yang nanti cita-citakan bisa tercapai. Nah, saya untuk yang paling berkesan menurut saya ketika diajari oleh Pak Imam. Nah, Pak Imam ini maaf Pak. Pak Imam. Enggak apa-apa, kita mau apa nih? Ngomong mumpung Pak Imam nggak ada di sini ya. Kalau dari saya pribadi ya Kak, Pak Imam ini orangnya keras tapi dia diperkaya dengan kesabaran. Yang mampu mengalirkan ilmu-ilmu jurnalistiknya kepada kami dengan sabar dengan secara bertahap. Nah, dari situlah saya sangat kagum dengan Pak Imam. Dan itulah merupakan pengalaman-pengalaman berkesan bagi saya. Jadi memang beliau itu tidak ada duanya ya. Pak Imam. Oke, kalau untuk Kak Gali sendiri seperti apa? Mungkin pengalaman atau hal-hal yang berkesan?
hal-hal yang berkesan itu Kak, seperti orang-orang yang sekitaran sini Kak. Dia sangat membantu buat kami ketika menjalani magang ini Kak. Kayak semacam dia memberikan ilmu kepada kita, ilmu secara gratis, memberikan ilmu. Dan sama juga kayak Fadil Kak, kami berkesan juga dengan Pak Imam Kak. Karena Pak Imam itu Kak, memang keras Kak, tapi dia sabar untuk menghadapi kami dalam magang ini Kak. Oke, waduh luar biasa. Nah ini mungkin saya mau bertanya lagi mengenai, tadi kan sudah menanyakan tentang hal yang paling berkesan selama di Tribun. Saya mau kasih apa ya, satu pertanyaan tapi dijawab cepat ya. Satu kata untuk Tribun Timur. Kak Hikmah apa? Ewako. Oke, Ewako Tribun Timur. Kalau Kak Dewi? Asik. Asik. Kak Fadil? Jaya. Jaya. Mantap. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua tentunya. Oke, nah kemudian ini setelah menyelesaikan magang kurang lebih 2 bulan ya. Iya. Nah tentunya sudah teman-teman tadi seperti yang dikatakan sudah mendapatkan banyak hal di sini, sudah belajar banyak di berbagai bidang di media. Iya. Kalau kedepannya apa nih rencananya? Apa mau fokus skripsi atau mungkin Kak Hikmah atau Kak Dewi sudah mau P2ada Tribuners ya? Atau gimana Kak Hikmah? Mungkin lebih ke kerja laporan dulu ya Kak, Oh, karena ini sudah magang ya. Laporan menanti. Iya, laporan menanti. Habis itu ya gas langsung proposal. Amin, Ya, betul. amin. Memang harus selalu digas-gas Iya, ya. digas-gas aja. Kalau Kak Dewi? Kurang lebih sama jika toh. Terus fokus juga sama yang sudah dilakukan, kayak jangan lupai itu yang telah diajarkan sama kita. Oke. Pokoknya terus dikembangkan Iya, ya dimanapun iya. berada tentunya. Kalau Kak Fadil, apa nih rencana kedepannya setelah selesai magang? Pastinya saya akan terus menulis Kak ya. Setelah itu saya akan menyelesaikan berniat menyelesaikan kuliah saya di ilmu komunikasi. Kemudian jika ada rezeki panjang umur, saya akan melanjutkan pendidikan di salah satu universitas Pulau Jawa dengan mengambil jurusan perfilman. Nah, saya akan fokusnya ke film dokumenter Kak. Iya. Ya, mengangkat isu-isu sosial dengan gaya laporan, tapi dengan disiplin dengan ilmu jurnalistik. Wah, keren. Amin ya, semoga Amin, bisa amin. diselesaikan ke depannya. Nah, kalau untuk Kak Gali sendiri? Kalau saya Kak lagi sibuk sama juga Kak, sama Dewi Hikmah Kak, kerja laporan karena akhir-akhir ini sudah mau masuki semester 6 Kak. Iya. Mau jalan juga proposal, mikir judul juga lebih pusing. Pokoknya sudah masuk tahap pusingnya mahasiswa Pusingnya. ya. Tapi tadi hanya bertiga yang mau kerja laporan sih. Kak Fadil nggak mau kerja laporan? Iya ya, gimana nih? Nggak bercanda. Iya, semuanya kerja laporan. Tentunya. Nah, oke, seperti tadi yang dikatakan juga sama Kak Gali bahwa kalian juga kan sudah masuk ke tahap-tahap puncaknya seorang mahasiswa, sudah pusing cari judul apa segala macam, fokus skripsi juga tentunya. Kalau yang Monica belum ada nih. Aduh. Jangan dulu ya. S2 dulu ya, S2 dulu ya, S2 dulu. Jadi yang di rumah sabar ya, sabar. Kode siapa nih? Kode siapa nih? Aduh, mohon yang lagi nonton, yang lagi di kode, mohon peka. Oke, untuk teman-teman Tribuners, teman-teman mahasiswa, apa harapannya nih untuk Tribun Timur ke depannya? Harapannya tuh untuk Tribun Timur semoga jaya selalu, sukses selalu, dan saya pribadi dan mewakili teman-teman mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribun Timur yang sudah menerima kami, memberikan ilmu-ilmunya yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin lebih itu ucapan terima kasih, semoga sukses selalu ke depannya begitu. Tetap jaya begitu. Amin. Jadi media terbaik di Indonesia. Amin. Nah, untuk itu mungkin Tribuners, sebelum kita menutup program kita, bincang-bincang kita yang sangat seru pada siang hari ini, untuk itu saya mau mempersilakan kepada masing-masing narasumber saya pada siang hari ini untuk memberikan closing statement, apapun yang disampaikan mungkin tentang terkait Tribun Timur ataupun juga tentang Unismu Makassar. Silakan, mungkin dari Kak Fadil aja terlebih dahulu, silakan. Ya, lebih ke Tribun Timur ya Kak. Ya, saya harapannya ke Tribun Timur bahwa terus berkarya, terus maju, berikan yang terbaik kepada masyarakat sebagai petunjuk di tengah banjirnya informasi-informasi di media sosial. Sedikit saja. Oke, nah kalau untuk Kak Hikmah sendiri? Iya. Kalau saya lebih mungkin ke
Unismu ya. Oh ya, boleh. Eh, Untuk teman-teman Iya, mahasiswa untuk ya. teman-teman calon mahasiswa baru di luar sana yang masih bingung nih mau kuliah di mana, silahkan gabung bersama kami ya di. Waduh, promosi Iya, ya. promosi Oke, sekalian. boleh. Silahkan. Karena memang ilmu komunikasi itu memang jurusan yang memang juga salah satu banyak Iya, peminatnya di Indonesia iya. ya khususnya. Silahkan gabung bersama kami di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami siap membantu adik-adik di luar sana yang bingung mau pilih kuliah di mana, jurusan apa, dan kami akan membantu untuk mengembangkan bakat yang ada di diri adik-adik semua, begitu Kak. Oke, untuk Kak Dewi silakan. Kalau saya pribadi Kak, pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribun Timur karena sudah welcome kepada kami dan memberikan kami banyak pelajaran yang belum kami ketahui sama sekali. Semoga tetap terus berkarya, semoga tetap sukses selalu. Amin. Amin. Nah, terakhir nih dari Kak Gali, apa yang ingin disampaikan? Saya lebih ke tepatnya Tribun Kak dulu. Tribun Kak ini sudah mendapatkan kita sebagai wadah Kak, jurusan ilmu komunikasi, di mana kita disuruh turun lapangan, mempelajari namanya jurnalistik, menulis berita, dan menulis naskah juga Kak. Dan kami juga harapannya juga Tribun ini Kak, jangan bosan-bosan juga terima mahasiswa magang Unisma. Mantap. Pokoknya kita di sini juga selalu welcome tentunya kalau untuk teman-teman mahasiswa yang mau belajar tentang media atau tentang apapun itu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dan juga jurnalistik tentunya. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi. Semoga selalu sukses dan tentunya juga lancar ya semua urusannya. Amin. Oke. Untuk kakak host juga Terima lancarkan kasih, segalanya. Amin. Pokoknya jangan lupa sama Tribun. Kalau ada waktu juga, nggak terlalu sibuk di kampus, boleh jalan-jalan ke kantor juga ya. Oke. Untuk itu terima kasih juga buat Tribuners yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.